dimampukan mendengar dengan baik dan memahami dengan baik firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, terimalah doa permohonan kami. Amin. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, nas khotbah untuk kita hari ini, Minggu Eskomidi, tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 9, dimulai dari ayat 28 hingga ayat yang ke-36. Lukas 9 ayat 28 hingga ayat 36. Marilah kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Saya akan membacakan untuk kita. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu dan berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana ditetapkan menjadi nama minggu kita hari ini, Estomili, yang artinya engkau adalah gunung batu dan keselamatanku. Gunung batu dan keselamatanku. Mololidok gunung batu lapatanna dan kau gunung di mana-mana. Mololidok gunung batu lapatanna, dia kokoh, kuat, teguh, tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Itu sebabnya kita diajak melalui minggu hari ini untuk mendengar, untuk menyaksikan bahwa
adalah keselamatan dan gunung baru bagi kita. Tetapi persoalannya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mau berbeda, betul-betul maka tidak pun Yesus itu satu-satunya gunung baru keselamatan yang kokoh, teguh berdiri, tidak tergoyahkan. Kuasa buat kesuni, ayo romansa dibita demi akabarkilo, demi akasitaono, demi akapersoalan, jujur berbeda lau, begitu pembudil tu akaparwas. Jujur berbeda, begitu gogo, begitu pembudil tu akar, nabi berbeda, gogo di pordion. Dia punya kuasa, dia punya kekuatan, dan dia punya pengaruh. Jujur berbeda, mau masa akar di parkilo di muruta, lagi tambah hukum tuaso di luar di waso di mana? Kepada siapakah itu? Kepada peramal, kepada gubernur, dan dokter anak asing. Jangan pernah berpikir Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pola kita dan dua-dua nak percaya kudamu. Anak kita nggak beda zaman tuh dia nak kota sinuai. Bahkan anak tope wayo ada pun aku saya khusus orang. Jadi saya sendiri pernah punya pengalaman itu. Sahabat tersebut di tengah-tengah dunia agak lebih bisa dari adalah urusan dan pulang di dunia dia. Sahabat tersebut. Urua matong-matong anak buruh usaha itu. Mereka sudah menjalin hubungan kurang lebih 5 tahun lama. Bayangkan 5 tahun. Tetapi menjalani masuk 5 tahun lebih, mereka punya persoalan dalam hubungannya itu, sehingga si Bawai, si Doli meneruskan hubungan ke anak buruh. Stres mereka anak buruh. Sekalipun dia aktif di gereja, rajin beribadah, tetapi stres juga dia. Bahkan dia dipikirin dengan dia. Bulan-bulan ibadah mata potong, kos-kosan hidup-hidup, namun kondisi hidup-hidup macam. Akhirnya ada stres ibadah, dia masuk kepada satu aplikasi. Entah aplikasi apa yang tepatnya namanya, kurang bingung waktu masuk ibadah ada aplikasi dia menceritakan persoalan dan pergumulan. Dia katakan saya sedang stres berat, depresi, hingga mau mati rasanya. Apa yang harus kulakukan? Saya menjalin hubungan dengan pacarku sudah 5 tahun lebih, tetapi dia memutuskan aku. Lalu dijawab ada balasannya. Oh, ternyata aura seksmu tidak terbuka. Kita aplikasi aura seksmu tidak terbuka, aura kecantikanmu tidak keluar. Nah, apa lagi satu lagi? Saya lupa persisnya apa. Lalu dijawab lagi sama anak dari sini. Apa yang harus kulakukan? Kamu harus memakai ada begini. Kamu harus memakai setiap hari. Nanti akan saya berikan. Berapa dana yang harus saya keluarkan? Waktu itu dia mengirimkan dana 7 juta. Dikirim berbeda, tolong dikirim. Tetapi entah karena apa, tiba-tiba dia merasa ketakutan dan bergetar. Dan bekerja pakai naon, rumah dia lebih gede jangan takut kenapa. Dan kamu tidak ada masalah. Kamu kenapa? Kamu tidak salah kan? Kamu berdosa apa? Kenapa? Jadi ini ceritanya. Aku putuskan pacarku. Jadi aku mendownload salah satu aplikasi. Aplikasi pertemuan apa dari mana? Jadi kami komunikasi hampir 1 bulan lebih lamanya. Dia memberikan solusi lalu mengirimkan baju ini. Katanya baju ini harus dipakai supaya aura kecantikan dan aura seks terbuka, supaya kekasihku itu bisa kembali ke akhirat.
Jadi yang mau melakukan sekarang aku merasa bersalah, aku aku merasa berdosa, aku nggak mau membuka paket ini. Jadi udah ikhlas kau sudah lagi paket ini. Iya nak, buku tiba lagi kemetan, Tokyo meibana, Joro jadi isi melakukan perjudian semua. Jadi dan jadi supaya kau nggak stres, kau bisa datang ke rumah kita membaca firman Tuhan, kita beribadah singkat supaya perlahan-lahan bisa kau bangkit dari persoalan. Akhirnya setelah 3 bulan kemudian, Lau beribadah mengarah ke daerah jauh. Dia melupakan masa lalunya dan hari ini dia telah berbahagia dengan kehidupan rumah tangganya yang baru dan telah dikaruniai. Itu jangan sonari itu, jangan sampai remaja dan pemuda kita ini karena stres, karena banyak beban, karena depresi, karena frustasi, dia pergi ke banyak hal yang mungkin menurutnya memberikan solusi yang baik. Ayo pulang kita benang Hosea dulu, nah Hosea keperama, nah Hosea kepada kekuatan dan kekuasaan di luar kekuatan Tuhan. Karena itu hari ini kita diingatkan melalui naskah hari ini, engkau adalah batu dan keselamatanku. Engkau adalah batu dan keselamatanku. Mungkin akaina, mohonlah kamu mengajukan akan aku. Boleh saya sama dapat solusi yang lain semua. Suatu waktu boleh betul berkilo lagi, kan? Apalagi model ini harus mau kan? Budi harus dibalas dengan budi, jasa harus dibalas dengan jasa, kolom harus dibalas dengan kolom. Suatu ketika kita tidak membalas kebaikannya, akan terjadi. Daripada kilonnya baru kan? Ayo tahu diri. Aku najur baru dibodi pengarat kuala. Buka siai, ada di motor, matok mau lihat. Nunggu persoalan kan? Sudah diri, najur. Aku mau dari usaha ini. Nunggu mau rajung sonari, ada di motor matok mau lihat. Ih, mau rajung kita, menino baru dia, dobok mengeluar. Karena dia tidak kokoh, tidak teguh, tidak kuat berdiri, sama seperti kuatnya gunung batu yang disaksikan oleh pemazmur dalam minggu Estomiki. Ima kalau coba mengeluarkan, ima kalau masalah mengeluarkan, ima kalau nagogo nadi kotiyo mengeluarkan. Karena suatu waktu, suatu ketika, seiring dengan perjalanan waktu, semua akan mengalami perubahan. Tetapi ingat, mulut dewata kita mengeluarkan ketika kita berseru kepada Tuhan dan mengaku bahwa Dia satu-satunya sumber pertolongan dan keselamatan bagi kita, sama seperti yang disaksikan oleh ujian Korina Kamis tadi, sampai masa tuamu dan sampai putih rambutmu ikut parotokmu. Itu kan? Itu luar biasa. Sahat kodina berko, sahat kodina badua parotokmu. Sampai pada masa tuamu, sampai memutih rambutmu parotokmu. Alai mau jorma belum tentu. Jarang manusia setia sampai akhir. Dia akan mengalami perubahan. Ayo dari gebero kata, kuliru kata mengurupi. Alai orang anak sorot gejai yate, adong mahura pasti sulit. Lah adong kita dia yang bermono karena kanan adong dan butuh tibo. Bermono kan sulit karena nggak pas. Ada sesuatu yang pas. Tetapi bagi Tuhan sampai masa tuamu, sampai memutih rambutmu, Dia akan sedia memelihara kita, memelihara hidup kita dan menjaga hidup kita. Nah, yang menjadi persoalannya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau di topik minggu hari ini dikatakan
berkata, Yesus dimuliakan di atas gunung. Apa yang mau disaksikan oleh firman ini bagi kita? Ini salah satu pengakuan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh anak Allah. Mari kita lihat rangkaian peristiwa yang terjadi dalam firman ini. Yang pertama, Yesus mengajak muridnya naik ke bukit untuk berdoa. Jadi langkah pertama yang dilakukan Yesus terhadap muridnya adalah mengajak berdoa. Dan itu ibadah beta lalu kita kedua mengajar asal tolong manusia. Bisa lalu kita kedua melakukan banyak tanda mujizat supaya banyak orang percaya tidak. Tetapi langkah pertama yang Tuhan lakukan adalah mengajak muridnya untuk berdoa. Yang mau dikatakan oleh firman ini, Bapak Ibu jemaat kepada kita adalah jangan lupakan doa. Awali segala pekerjaanmu, awali segala kegiatanmu, awali segala aktivitasmu dengan berdoa. Bangun hubungan doa yang baik kepada Tuhan. Wah, apa Sobot menuruti mula dungo hamu siya pulunganmu matang yang berkaya ng mga mau natin buha at ama. Sobot menuruti mula dungo hamu siya pulunganmu matang yang berkaya ng ama mau natin. Bagaimana dengan remaja yang napasok dulu? Apakah masih mengingat ketika bangun dari tidurmu sebelum melangkahkan dan melanjutkan kegiatanmu? Masih ingatkah berdoa kepada Tuhan? Terima kasih. Ini yang tak boleh kita lupakan, berdoa. Jadi banyak orang yang merasa gagal, banyak orang yang merasa kecewa, banyak orang yang merasa tidak berhasil karena dia melupakan hubungannya yang baik kepada Tuhan melalui doa. Jadi punak juga baru mematangnya. Ini kan kebiasaan buruk juga untuk kita. Juga berpeasa martania, irona, juru masak ya sama martania. Unang joro gagal panen ya sama martania. Dah, unang joro gagal anak kotai, asal katanya aku Tuhan dah. Anak sebelum memulai katanya aku Tuhan, membersua dan sedario, pasupas. So ini kenapa kamu apa-apa? Sebelum memulai terjadi bukan pasupas sudah. Sarane naruh ya di dalam suami jopamu alat terbenai alat terbenai baru kompresor kan banyak tuh kompresor sebelum kamu masih di kompresor ini Tuhan masuk mulai nih dah mulai menjadi dulu di kompresor ini atau sono dia bunyi parkir puso tidak kolinang tibil asal masuk ijololi pusoi sebelum mengukar kamu dari dan boleh pusoni kan nakawang kainan sebelum porong ke pasar ijololi yang kalang-kalang menentas orang pertanyaan suatu ya siapa belakang Tuhan pasuk-pasuk daun Tuhan pasuk-pasuk daun sedih itu suni dan keamanan Anda jangan lupa mau masuk ke sini karena sulit. Saya pikir tidak. Apakah itu membentukkan energi? Saya pikir juga tidak. Apakah itu menghabiskan waktumu? Saya pikir juga tidak. Jangan lupa ingat bagaimana murid-murid itu untuk mengawali kegiatannya. Tuhan pertama-tama mengajaknya untuk berdoa. Begitu juga dengan anak-anakmu. Ada orang seorang anak untuk pengakuannya, borkan bulan kukusannya, tiuk temannya matanya, Tuhan ramu di telepon. So botak beri, jauh siap anakku, jauh pengakuan, ikut mulu mengarang dia. Jadi, itu kan, unang repetisi akhir tahap anak-anakmu beda kali dengan Tuhan. Lihat berasmu, udah, ikanmu, cabaimu, bajumu, tasmu, udah semua, udah, itu naiklah mobil. Padahal begitu dia berangkat ke tempat
kemampuan Tuhan tidak pernah terbatas. Jadi yang pertama, jangan lupa berdoa. Jangan lupa mengawali dan memulai segala sesuatu dengan doa. Ini yang tak boleh. Yang kedua, kita melihat Yesus menampakkan kemuliaan. Kemuliaan itu terjadi saat kapan? Lalu Yesus memancarkan cahaya dan kemuliaannya, dan bajunya berubah menjadi putih berkilau-kilauan. Jadi yang mau dikatakan Bapak Ibu, kita tidak pernah akan mengalami kuasa Tuhan tanpa memulainya dengan doa. Mustahil. Anak Nasuria Martani yang rasa horor nak bahasa ini kata mustahil. Anak Nasuria memuji Tuhan, mengalami tangan nafas saat ini dan dewasa, mustahil dia mengalami kekuatan dan pertolongan Tuhan. Lihat perubahan yang terjadi bagi Yesus. Sesaat setelah dia berdoa, dia mengalami perubahan. Dari berubah wajahnya, berubah logo pakaiannya. Itu semua orang kita. Setelah kita beribadah, setelah kita berdoa kepada Tuhan, maka ada kekuatan lain yang dapat kita rasakan. Apakah itu? Pertolongan dan kekuatan Tuhan. Jadi sebelum dari itu, nak alami di bagasan tahun, anak dibuka, anak dimalu-malukan. Itu kan alanya masih. Allah ni pertemuan tahu saya tertarik dalam baru saya angkat yang bodoh yang jahat di belakang yang putih semua pakai stiker gansi suara masuk akal begini surat putih stiker negiran yang komen soalaku artinya bukan karena kekuatan karena dijawabkan roh akan pasu-pasu roh akan rezeki kita, tapi karena apa? Tuhan memberkati. Dipasu-pasu dewata mulita. Karena itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan lagi ragu, jangan lagi bimbang. Unang berdua Tuhan, apapun yang terjadi, saksikan dalam hidupmu bahwa Tuhan satu-satunya memberi keselamatan dan pertolongan bagi kita. Ingat dan unang joro itu dan joro mau kita mengeluarkan ibadah, bagi pertolongan ibadah mengutuk kita bermengeluarkan ibadah. Allah menjadi yang utama dan prioritas bagi kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur untuk hari ini. Kau masih memberikan kesempatan bagi kami bersekutu bersama-sama dengan jemaat Tuhan di gereja ini dan memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman. Karena itu kami memohon berkati firman yang kami dengarkan sehingga sungguh-sungguh mengubah hidup dan pikiran kami agar kami sungguh menyaksikan bahwa Engkau adalah satu-satunya jalan keselamatan, pertolongan dan hidup baru bagi kami. Tiada keselamatan bagi kami, tiada pertolongan bagi kami di luar pertolongan dari Allah. Ya Tuhan, ada banyak pergumulan, persoalan hidup yang kami alami dalam perjalanan hidup kami. Kami berserah diri hanya padamu saja. Gunanya Engkau berkenan memberkati hidup kami, menolong kami dan memberikan kekuatan hingga kami dimampukan apapun yang terjadi tetap setia bersaksi bahwa Engkau satu-satunya pertolongan bagi kami. Hari ini kami serahkan ibadah persekutuan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Termulialah nama-Mu dan seluruh jemaat-Mu yang hadir beribadah diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Begitupun dengan jemaat yang tidak dapat hadir, kami mendoakan mereka dimanapun mereka berada dan apapun yang mereka sedang kerjakan. Tuhan yang memberkati dan kami mohon Tuhan tetap mengingatkan untuk sedia mengikuti peribadahan yang dilaksanakan oleh gereja ini. Kami pun bersyukur Tuhan untuk
jemaat-Mu yang bersukacita atas umur yang panjang yang Kau anugerahkan bagi mereka mulai dari tanggal 9 Februari hingga hari ini 15 Februari. Kami mendoakan Inang Ergo Panjaitan, anak kami Joshua Fernando Manalu, Roma Ariani Borusialaga, dan juga Nasiska Borutune. Kami serahkan hidup dan kehidupan mereka bagi Tuhan. Ajarlah mereka menghitung hari-hari mereka sedemikian bijak, sehingga mereka mendapatkan rasa syukur dan terus-menerus bersyukur hanya bagi-Mu saja. Jika ada jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, Tuhan tolong pulihkan mereka yang menderita. Tuhan tolong bantu mereka dan mengeluarkan dari persoalan mereka sehingga mendapatkan sukacita yang terbaik. Ya Tuhan Allah, sepanjang satu hari ini kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami hanya kepada kami masing-masing. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 586 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan yang dulu. Ya Allah Bapa kami yang